Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Enam. Dan kali ini saya ingin menyampaikan berita tentang artis-artis Indonesia yang lagi viral-viralnya. Di antaranya itu Loli yang sampai menutupi berita Fufu Fafa. Ada juga dari Eca dan El yang sudah menyatakan kalau mereka itu nggak punya pacaran. Ada juga dari Desta yang sekarang menduda tapi sering dijadikan bahan roastingan dari teman-temannya. Saya juga mau ngasih tahu nih kalau ini disclaimer ya, yang sumbernya itu saya cari di media sosial. Saya minta maaf kalau misalkan banyak kekurangan, dan saya juga mohon maaf jika kurang berkenan di hati kalian. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk kita nonton videonya biar kalian gak kepo. Nikita Mirjani menjenguk Loli di rumah aman. Sekarang Loli sudah lebih tenang dan sudah bisa diajak bicara. Kondisi Loli sendiri gimana tadi? Sempat baik. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. aja dong, sudah lapang dada ya dengan ya apapun yang terjadi ya sudah. Ini pelajaran untuk Laura juga, ini pelajaran untuk anak-anak Indonesia di luar sana juga, bahwa kalau ingin bebas ya nanti ada waktunya. Pak Niki, terkait Basta sendiri ada yang bilang kamu ditojak apa gimana gitu Pak Niki? Ya apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Ini curhatan hati Nikita Mirjani tentang Loli anaknya. Sebenarnya itu jadi ini Pak Ustadz, ini kan berlangsung cukup lama, bukan sebulan 2 bulan ya. Waktu sebulan 2 bulan masih ada rasa kayak aduh ini gimana ya anak saya gitu ya, apalagi perempuan satu-satunya gitu. Kepengennya ya dia baik-baik aja, cuman seiring berjalannya waktu, bergantinya bulan sampai berganti tahun kok tidak ada perubahan. Akhirnya saya berembuk dengan keluarga besar, yang keluarga besar tidak pernah ikut campur, dan akhirnya mereka ikut campur untuk membuat saya sabar gitu kan. Ya akhirnya ya itu keputusan yang terbaik gitu, karena itu yang dia inginkan, kebebasan, padahal orang tuanya pengennya yang terbaik untuk anaknya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ketika dia sudah dewasa, mengerti akan artinya dunia dan kehidupan, dia akan tahu oh ternyata yang dilakukan miminya itu ternyata benar ya, baik. Semoga Loli lihat video ini agar dia segera bisa minta maaf kepada ibunya. Ya, kamu tahu kan berapa banyak anak orang yang Mimi asuh? Kamu tahu Loli? Kamu tahu berapa banyak setiap bulan Mimi keluarkan anak-anak yang gak punya orang tua di luar sana? Kamu tahu sayang? Ya, ada mereka Mimi suruh kerja? Gak ada. Tugas mereka belajar. Gak ada. Gak ada. Kamu tahu Loli? Kamu pasti suka dengar kalau Mimi lagi ngomong sama orang, setiap bulan Mimi harus transfer guru honorer, yatim piatu, yayasan kanker. Semua itu berurusan dengan anak-anak, anak orang yang Mimi nggak kenal aja Mimi bisa sayang. Apalagi anak dari lahir sendiri, darah daging sendiri. Ternyata ada banyak perbuatan baik Nikita Mirjani yang kita nggak tahu. Alhamdulillah. Kamu bantu guru-guru di Makassar. Kenapa ini nggak pernah muncul di konten media sosialmu? Untuk menunjukkan bahwa kamu nggak sejahat-jahat itu kepada para haters. Aku nggak apa-apa deh, aku dikenali kayak gitu aja deh. Aku jadi lebih enak gitu kalau mau ngelakuin apa-apa. Jadi daripada aku ngasih lihat yang baik-baiknya, ya itu tadi, ketika aku kasih lihat yang baik-baiknya, misalkan nanti ada satu kepleset, hilang lagi. Jadi buat apa? Indonesia ini kayaknya buku yang huru hara aja deh. Yang bagian tukang-tukang amal itu kan udah ada, yang selalu di-expose udah ada. Ini suara Fadel dan Nikita Mirjani ketika berantem di Polres via telepon. Nanti ketemu sama gue ya di Polres ya nanti ya. Yuk. Jadi tamu ya. Ayo. Okay. Ayo. Ya. Ayo, aduh. Kalau Ayu tuh cepet, jangan nelfon melulu, Bel, gembel. Siapa tulang lunak? Gembel. Jempol lu 2, mau jadi 3 apa 4?
Ah ya udah gembel, jangan banyak udahlah jangan banyak omong lah gembel. Yuk cepetan ke Polres yuk. Gua tahu keluarga lu pembunuh kok, tahu. Ngebunuh anak kecil juga kan, tahu. Iya. Bawa pam ya, bawa. Iya dong. Lu keluarga berada. Kan lu keluarga berada katanya. Keluarga berada di kemiskinan, berada di ketololan. Oke, sip, nanti ketemu. Bisa nggak ketemu sekarang nih? Udah on the way nih. Ya, yang penting. Jangan banyak bacot lah, udahlah, ayo tunjukin lah. Kalau lu sangar ya, bye. Awalnya sedih ketika komika ini bercerita tentang almarhum bapaknya. Tapi ujung-ujungnya kok ngeselin ya. Pas ikut stand up, bapak saya sakit. Terus awal pertama saya dapat job, terus saya minta izin sama bapak. Pak, saya izin dulu pak, saya mau stand up. Akhirnya saya pergi, sampai di venue ditelepon sama sepupu saya. Dia bilang, pulang dek, di sini sudah banyak orang. Aduh, itu lutut saya bang langsung gemetar. Saya pulang, saya menyesal karena ini gara-gara stand up. Kenapa saya tinggalkan bapak saya? Sampai di rumah tenda sudah ada kursi segala macam. Apa ya, sedihnya itu karena bapak sempat nonton saya di TV sebelah. Karena saya waktu itu ikut kompetisi. Terus dia bilang, ini nak ada uang 50.000 bang, saya dikasih 50. Saya tidak ada uang lagi, paling saya cuma pakai beli obat nyamuk. Saya nangis. Alhamdulillah kompetisi itu saya juara 2. Terus saya bilang, Pak, kalau bapak kasih 100 mungkin saya juara 1. Saya bangga begitu. Mungkin bapak saya bangga juga. Ini klarifikasi dari Eca dan El kalau mereka itu benar-benar nggak pernah jadi. Om, pacaran tuh buat nikah gitu loh. Oh, jadi kamu nggak mau kalau pacaran cuma nggak nikah gitu ya? Iya, kalau mau HTS aja. Aku habis dari mantanku yang terakhir, aku nggak pernah pacaran Mantanmu lagi. siapa yang terakhir? Ada orang Surabaya. Orang Surabaya. Orang Surabaya. Aku ya orang Surabaya, bukan aku. Aku kan baru kenal juga. Oh, kemarin hampir sempet jadian tapi nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa sih, orang cakep sama cakep ya. Enggak, Kak, nggak jadian. Temenan aja kita. Temenan, biar KKL bisa cari yang lebih baik. Emang kamu nggak baik ya? Emang nggak baik? Hah? Enggak, bukan aku maksudnya. Maksudnya. Tadi kamu bilang biar Lo aja. enggak, ya udah. Bener ya? Iya nggak? Muka merah pada tuh, muka merah. Blas Enggak, on, ya kan blas KKL on. teman. Iya, maksudnya pernah hampir mau jadian tapi nggak jadi gitu. Udah jadian. Ngaco. Udah jadian. Ngaco nih orang. Loli sangat marah ketika tahu tablet dan laptopnya diambil oleh Nikita Mirjani. Dia menduga Nikita Mirjani ingin menghapus barang bukti. Sekarang gue pengen tahu nih, apa nih, ngapain nih lu masuk kamar gua nih sampai ngemaksa-maksa begitu nih? Apaan yang lu cari? Emang lu pengen ngilangin apa nih? Berarti di sini gue pengen kasih tau kalian semuanya ya, kalau gua hilang atau gua nggak ada kabar, berarti di sini ulangnya siapa? Ulangnya Nikita Mirzani, ya, karena dia pengen ngilangin bukti, pengen ngilangin fakta, ya, gak mau kebenaran terungkap tuh dia nggak mau, ya, makanya dia ketar-ketir, ya. Gue pengen tahu nih apa nih yang dihilangin nih, ya. Yang diambil sama dia apaan nih? Oh, yang lu ambil ternyata laptop sama iPad. Iya, nih. Tuh, harusnya di sini ada iPad sama laptop gua itu yang lu ambil. Iya. Hah? Makanya lo segembar-gembor itu lo ngambil orang. Kata-kata kasar Loli kepada Nikita Mirjani mengundang reaksi dari para netizen. Loli, jangan kayak gitu sama ibu. Yang orang-orang nggak tahu, lihat lo, udah sakit sampai lemari gua baru buka begini, acak-acak, anjing lo, gila, ini semua baju nih, celana gua semuanya yang gua beli, ini gua beli pakai uang gua sendiri lo, anjing, gila, kerja keras gua selama ini diacak-acak sama lo, buset, gila, ya, ini lo acak-acak. Pengen cari apaan lo? Gak ada gua ngumpetin apa-apaan lo. Di sini malah justru lo yang ngumpetin kebenaran lo. Gila, kaget lo gua lo, diacak-acak begini lo baju gua lo. Buset, cari apaan lo di kamar gua lo? Buktinya ada di gua di. Desta di roasting di rumahnya sendiri sama teman-temannya, lucu banget deh. Dan ini tidak pernah sekali lagi orang-orang datang ke rumah gue karena gue jijik. Dulu ada yang ngobar. Belum 4 tahun doang, gue gak pernah rame-rame. Bahkan keluarga besar itu gak pernah kesini. Vincent aja gak pernah kesini. Karena kan gak akrab boleh. Rumah dua. Kendaraan banyak, tapi hatinya hampa. I'm okay, I'm fine. Kincana, ding, ding, ding. Kok Vincent gak mau main di sini? Karena dia bener-bener bagus daripada gue. Dari sini, bang kamu keluarganya.
Antar dua rumah aja di jembatannya. Masa antar dua hati tidak bisa dijembatani? Rumah seluas ini bisa juga. Pasti listriknya mahal. Nah, Begini? AC Aslinya begini. Bersih banget ya. Meja makannya ada 6 kursi toh. Untuk siapa aja ya? Ya untuk teman-temannya dong. Bisa matiin dulu nggak kameranya? Abang Firja mengajarkan kita untuk berkarya nyata, bukan dengan angka. Banyak yang nonton, yang denger. Belum. Di YouTube Musik 423.000 di YouTube Musik. Kok bisa ngeliat? Kan ada angkanya. Coba itu main sosmed gak sih? Atau main sosmed gak sih bang? Ya Allah bang. 423.000. Iya. Baru tahu juga. Baru tahu. Kok bisa baru tahu? Nggak ada lihat-lihat ngecek-ngecek. Udah rilis udah gitu. Nah, kau tahu itu dia rame atau enggak gimana? Kayak album ketiga kan ada yang rame. Manggung nyanyi semuanya berarti rame udah gitu. Kau lihat dari situ. Jadi kalau kau nyanyi, Karena nyata kan. Aku lebih suka yang nyata daripada kayak cuman angka begitu. Kayak Tentang Rindu misalnya. Waktu itu rame itu 6 bulan mulai berasa tuh. Mulai berasa rame banget. Oh ini berarti ngetop lagunya. Karena semua orang nggak sama lagu itu udah nyanyi gitu. Dilepas mic-nya mereka masih nyanyi, musiknya berhenti mereka nyanyi gitu. Oke nih lagu. Karena targetku selalu kalau rilis lagu itu hits gitu. Wah, Penting banget nih untuk semua para laki-laki, karena asap rokok itu bisa bikin kalian mandul. Tapi berbagai zat-zat lainnya. Nah, karena dibakar itu kan karsinogenik dan itu akan mempengaruhi kualitas sperma. Jadi bukan menyebabkan mandul secara langsung, tapi memperburuk kualitas sperma dan kualitas sel-sel ovarium jika kamu merokok secara berlebihan. Gitu. Misal sperma itu kan dilihat dari kemampuan daya tahan hidup, kemampuan bergerak, sama kemampuan motil sama kemampuan hidup. Nah, biasanya kalau orang yang terlalu sering merokok itu nanti spermanya nggak begitu bagus kualitasnya, tapi itu by medik. Ini jawaban Loli ketika dijemput dan tidak ada di apartemen. Dia tidak kabur, tapi dia ada di rumah pacara Fadel. Bisa dijemput sama Gokar. Makasih ya. Gue dibilang katanya apa? Katanya gue kabur. Ngapain gue kabur? Sedangkan di sini aja tempat tinggal gue. Ya, itu. Ngapain gue kabur? Ngapain lu ngebilang ke orang-orang kalau lu ngejemput gue, buat lu udah gak datengin gue, ngapain? Lu ngapain datang ketika gue gak di apartemen? Ya jelas lah gue gak di apartemen. Orang gue tadinya ke rumahnya Fadel, gila. Emang udah selalu gue main ke rumahnya Fadel. Udah selalu, tapi emang hari ini emang gue lagi ke rumahnya Fadel. Kenapa tiba-tiba lu datang? Kok bisa pas itu? Pas tiba-tiba gue pergi, tiba-tiba lu datang. Terus lu ini omongannya katanya apa? Katanya gue kabur. Ngapain gue kabur tuh? Gue lagi ke kamar gue nih. Ya. Mungkin ini adalah cara dari Loli untuk menumpahkan rasa kecewanya kepada ibunya Nikita Mirzani. Karena di sini gue ini megang kebenaran nih, di sini gue megang kebenaran nih, fakta nih ya. Jadi gue nggak ada takut atau gue menghindar atau gue kabur dari lo. Ya nggak ada. Bisa pas ketika gue lagi pergi tiba-tiba lu datang, terus lu bikin cerita seolah-olah gue kabur. Pinter lo, licik otak lu tuh udah gue baca semuanya. Gue ini dari kecil sama lo, ya jadi gue paham otak-otak licik lu, otak-otak jelek lu, otak-otak jahat lu tuh gue paham. Ya, ngapain lu begitu? Sampai lu bawa semua orang, sampai wartawan rame banget tadi gue lihat tuh di video. Ngapain lu begitu? Hah? Sekarang di sini gue tanya. Di sini gue kan udah tinggal di apartemen ini udah dari lama, udah berbulan-bulan. Kenapa baru sekarang lu datang? Nah, biar apa? Lu haus validasi. Tonton komika ini lucu banget loh. Dia bercerita tentang Elon Musk vs Dajjal. Jangan percaya Elon Musk. Luhut saja dia tipu, apalagi kita. Luhut bin Sarpanjaitan, siapa yang berani tipu? Hah? Elon Musk berani tipu dia. Jangan percaya Elon Musk, jangan percaya. Sekarang kita andaikan saja teman-teman. Kita andaikan Elon Musk itu benar. Manusia bisa hidup di Mars. Kemudian dia bikin program untuk pindahkan manusia-manusia ke Mars. Dia kasih pindah. Semua manusia sudah hidup di Mars. Bumi kosong. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan nasibnya Dajjal? Dajjal turun ke bumi. Perasaan saya ini disiapkan jadi fitnah terbesar akhir zaman. Kok saya datang manusia tidak ada? Cuma sama pawang ini semua singa nggak ada nyalinya.
Pria ini dengan berani menampar cakar singa yang besar itu dan memarahinya karena telah merusak alas mobilnya. Meskipun besar dan kuat, singa itu tidak berani melawannya, karena sejak kecil ia tahu betul kekuatan sandal pria itu. Jika menggigit tangan pria itu, sandal akan mendarat di wajahnya, dan setiap raungan yang mengganggu pria itu akan segera dibungkam dengan sandal. Singa manapun yang berani nakal, pasti akan didisiplinkan dengan sandal yang legendaris itu. Ketika sekelompok singa sedang berkelahi, mereka langsung berhenti saat pria itu mendekat. Begitu sandalnya dilepas, para singa langsung lari ketakutan. Rasa hormat mereka kepada pria itu bukan hanya karena ancaman fisik, tetapi juga dari kedalaman hubungan mereka. Pria itu adalah direktur kebun binatang yang sudah tua dan nyaris runtuh. Banyak singa tak lagi mampu bertahan hidup di alam liar, dan pria itu menghabiskan sebagian besar gajinya untuk menjaga mereka, dan ia sendiri telah membesarkan para singa itu sejak kecil, merawat mereka seperti keluarganya sendiri.